Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, saya Muhammad Akbar Al-Ghifari Barus dari kelompok 8 akan menyampaikan materi saya terkait fungsi pengertian produksi dan operasional. Apa sih itu produksi dan operasional? Produksi ialah kegiatan menghasilkan barang ataupun jasa, atau kegiatan menambah nilai guna dan manfaat suatu barang. Seperti contoh pengelolaan bahan baku kayu menjadi sebuah furnitur. Sedangkan operasional sendiri ialah pedoman dalam melakukan sesuatu kegiatan ataupun pekerjaan penelitian. Dan tujuan dari operasional sendiri ialah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan mengurangi biaya serta meningkatkan kualitas sebuah produk. Baiklah, materi selanjutnya yaitu fungsi operasional dalam produksi. Ada 3 fungsi operasional dalam produksi, yaitu yang pertama pengelolaan pelaksanaan, yang kedua perencanaan, yang ketiga pengendalian dan pengawasan. Pengendalian dan pengawasan merupakan fungsi untuk menjamin terlaksananya kegiatan sesuai rencana. Mungkin cuma ini materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Materi yang selanjutnya yaitu manajemen operasional. Operasional adalah satu dari 3 fungsi strategis perusahaan dimanapun, selain pemasaran dan keuangan. Yang artinya, manajemen operasional merupakan bagian vital dalam penyempurnaan strategi perusahaan dan memastikan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Pengertian manajemen operasional. Manajemen operasional adalah bidang manajemen yang berkaitan dengan pengawasan, perencanaan, dan pengendalian proses produksi, serta perencanaan ulang operasi bisnis dalam produksi barang dan jasa. Manajemen operasional berkaitan dengan berbagai jenis kegiatan yang memungkinkan perusahaan untuk mengubah rangkaian input menjadi output. Dengan demikian, manajemen operasional berfokus pada cara untuk memastikan bahwa perusahaan berhasil mengubah input menjadi output dengan cara yang efisien. Nah, pentingnya manajemen operasional dalam bisnis. Ada beberapa faktor yang membuat pengelolaan operasional penting dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, membantu pencapaian tujuan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas karyawan. Yang ketiga, meningkatkan niat baik. Yang keempat, ada memotivasi karyawan. Nah, ada berbagai strategi manajemen operasional. Yang pertama itu ada konten strategi, rancangan proses, inovasi, penggunaan data, manajemen supply plan, analisis inventaris, kontrol produksi, kolaborasi antar departemen, mengelola sumber daya manusia. Secara spesifik, strategi manajemen operasional harus mencakup sejumlah kapasitas yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuannya, waktu dan lokasi fasilitas, investasi teknologi, untuk mengembangkan proses dan pengembangan produk, untuk pembentukan hubungan antara pembeli strategis dan pemasok, tingkat produk baru atau pengembangan layanan, struktur organisasi untuk menggambarkan bahwa perusahaan melakukan hal yang terbaik. Selanjutnya ada fungsi manajemen operasional. Nah, ada beberapa tujuan utama pengelolaan operasional. Pertama, ada keuangan. Keuangan adalah komponen penting dalam pengelolaan operasional. Penting untuk memastikan bahwa seluruh keuangan telah digunakan sepenuhnya dan dijalankan dengan benar untuk memastikan penciptaan barang dan jasa yang dioptimalkan. Yang selanjutnya ada strategi. Banyak strategi bisnis termasuk konfigurasi rantai pasokan, penjualan, kapasitas untuk menyimpang uang, dan memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal. Yang selanjutnya ada operasional. Nah, ini adalah fungsi utama dari manajemen operasional dan secara efektif akan membantu dalam mengubah bahan mentah dan usaha manusia menjadi barang dan layanan tahan lama yang dapat dimanfaatkan konsumen. Yang selanjutnya ada desain produk. Dengan teknologi baru yang tersedia, penjualan produk menjadi jauh lebih sederhana. Salah satu tugas utama pengelolaan operasional adalah memastikan bahwa
suatu produk dirancang dengan baik dan memenuhi tren pasar serta memenuhi kebutuhan konsumen. Yang selanjutnya ada pertahankan kualitas. Nah, prediksi adalah proses yang dilakukan perangkat lunak dalam membuat perkiraan kejadian tertentu yang mungkin terjadi di masa depan. Dalam pengelolaan operasional, prediksi dapat memperkirakan permintaan konsumen yang berkolerasi dengan produksi melalui pembuatan jumlah produk yang akurat yang dibutuhkan dalam waktu tertentu. Secara keseluruhan, prediksi memainkan peran penting dalam proses produksi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya pemateri ketiga akan memaparkan materi yang saya bawakan, yang mana materi yang saya bawakan ialah penentuan lokasi perusahaan. Di sini ada dua kriteria nih dalam menentukan lokasi suatu perusahaan yang ingin kita dirikan. Yang pertama yaitu kriteria subjektif. Nah, kriteria subjektif ini melalui pertimbangan, analisa, fakta, dan data di mana keputusan ini akan sangat membantu tercapainya keberhasilan dalam suatu bisnis yang ingin kita jalankan. Lalu yang kedua yaitu kriteria objektif. Nah, kriteria objektif ini melalui pertimbangan berbagai faktor yang akan mendukung tercapainya keberhasilan. Contohnya nih, seperti regulasi pemerintah seputar bisnis yang dijalankan, budaya masyarakatnya, akses terhadap pasar dan pemasoknya, tingkat persaingannya, serta akses transportasi dan lain sebagainya. Lalu dalam penentuan lokasi ini pasti ada nih faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasinya tersebut. Di sini ada 5 faktor yang mempengaruhi atau yang dapat mempengaruhi pemilihan lokasi kerja. Itu yang pertama, biaya ruang kerja. Adapun biaya untuk membeli ruang kerja dapat berbeda dari satu lokasi ke lokasi lain tergantung letak tanahnya. Yang kedua yaitu ketersediaan dan biaya tenaga kerja. Nah, perusahaan dapat memilih lokasi di mana terdapat banyak tenaga kerja atau sumber daya manusianya itu sesuai dengan keahlian yang diperlukan oleh perusahaannya tersebut. Nah, biaya tenaga kerja ini sangat bervariasi tergantung dari lokasi perusahaannya. Lalu yang ketiga yaitu insentif pajak. Adapun insentif pajak diberikan untuk menambah lapangan kerja dan memperbaiki kondisi ekonomi di daerah-daerah yang menawarkan kredit pajak. Lalu yang keempat yaitu dari sumber permintaannya. Nah, biaya transportasi dan jasa produk dapat dikurangi dengan memproduksi di lokasi yang dekat dengan sumber permintaan dari para konsumen. Yang kelima ialah akses transportasi. Perusahaan lebih memilih lokasi yang dekat dengan sumber transportasi agar para konsumen lebih mudah dalam mengakses perusahaannya. Lalu kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya yaitu pengaturan proses produksi atau operasional. Nah, dalam proses produksi diatur sesuai dengan keinginan dan keadaan perusahaan itu sendiri, yaitu dengan memilih dari berbagai alternatif proses produksinya. Ada dua nih sistem yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama sistem produksi intermittent. Nah, apa sih sistem produksi intermittent itu? Nah, sistem produksi intermittent ini di mana pengelolaan kegiatan produksinya bersifat tidak terus-menerus, artinya berkelanjutan dan menggunakan pola mulai selesai. Artinya itu kepastian mengenai kapan memulai proses produksinya ini dan kapan menyelesaikan prosesnya itu sudah jelas dia atau sudah direncanakan terlebih dahulu sebelum memulai proses produksinya. Lalu kita masuk yang kedua yaitu proses produksi yang terus-menerus, yang mana sistem produksi ini di mana pengelolaan kegiatan produksinya bersifat terus-menerus untuk jangka waktu yang relatif panjang. Nah, kemudian disimpan dalam gudang, disalurkan ke penyalur dan dijual kepada konsumen. Contohnya seperti misalnya perusahaan manufaktur seperti perusahaan kimia, minyak bumi, tambang dan lain sebagainya. Nah, sedangkan perusahaan jasa seperti transportasinya ini terus-menerus memberatkan penumpang dari terminal. Lanjut kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu pengawasan kegiatan produksi. Nah, pengawasan dalam kegiatan produksi ini perlu dilakukan, yaitu seperti misalnya pengawasannya dalam bentuk pada kegiatan perencanaan atau desainnya, proses produksinya, monitoringnya maupun tindak lanjut dari monitoring itu tersebut.
Lalu, pengawasan ini dilakukan pada seluruh aspek kegiatan yang berkaitan dengan produksi. Yang mana tuh misalnya meliputi pada kegiatan proses produksi, pada kualitas produksi atau jasa yang dihasilkan, pada biaya produksi atau operasi yang dikeluarkan, pada tenaga kerja yang melakukan kegiatan produksi. Nah, adapun pengawasan kegiatan lainnya yaitu seperti pembelian bahan baku, pengawasan persediaan bahan baku, routing, penjadwalan, dan pengawasan kualitas. Nah, di sini di dalam makalah kami telah kami jelaskan nih cara-cara dalam pengawasannya itu. Ada 4 jenis cara yang bisa kita lakukan dalam sistem pengawasannya. Yaitu yang pertama, cara pengawasan terhadap produk itu sendiri. Nah, ada 3 caranya, yaitu yang pertama dengan sertifikasi. Sertifikasi terhadap produk dapat dilakukan dengan mengupayakan sertifikat berdasarkan standar industri, asosiasi, dan sebagainya. Contohnya kita gunakan misalnya sertifikasi halal. Nah, sekarang ini kan mayoritas dari Indonesia sendiri masyarakatnya itu kan beragama Islam. Pasti semua produk yang ingin dia gunakan pasti sudah tentu mereka ingin yang halal. Jadi kita sebagai produsen hendaknya lah mencantumkan produksi atau sertifikasi halal pada produk yang kita produksi. Agar apa? Agar supaya konsumen ini yakin bahwa produk yang mereka gunakan itu sudah terjamin kehalalannya dan sudah terjamin khasiatnya untuk mereka gunakan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan laboratorium. Nah, dalam pemeriksaan laboratorium ini dilakukan untuk mengendalikan kualitas suatu produk terhadap unsur kimiawinya yang dikandung. Contohnya nih seperti BPOM, Badan Pemeriksa Obat-obatan pada Makanan. Nah, dalam produk yang kita produksi ini alangkah lebih baiknya dan sangat dianjurkan untuk kita selalu menyertakan BPOM di dalam produk kita. Karena apa? Supaya nih konsumen yakin kalau produk yang mereka gunakan itu sudah jelas. Tadi kan sudah kita labelkan itu sertifikasi halalnya, berarti sudah jelas kehalalannya. Lalu kita cantumkan lagi label BPOM-nya, berarti sudah jelas nih produknya ini sudah bagus dan sudah layak untuk dipasarkan. Nah, selanjutnya yaitu penilaian dari pendapat konsumen. Nah, dalam pendapat konsumen ini dapat dilakukan seperti survei kepada konsumen dengan mengedarkan daftar pertanyaan untuk dijawab mengenai kualitas produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, kita membangun perusahaan ini kan untuk konsumen, untuk memproduksi barang yang dibutuhkan konsumen. Jadi, kita sebagai pemilik perusahaan atau produsen janganlah menutup kuping atas setiap kritikan ataupun saran yang diberikan oleh konsumen. Karena apa? Kita memproduksi suatu barang untuk kebutuhan mereka. Jadi mereka pasti menginginkan barang yang mereka pakai itu sudah jelas khasiatnya itu. Jadi sudah yang paling terbaik seperti itu misalnya. Jadi kalau kita mendengarkan apa yang dikritikkan atau apa yang disarankan oleh konsumen, jelas itu akan memperbaiki dari produk kita sendiri. Jadi kita janganlah menutup kuping kita untuk setiap saran. Setiap sekecil apapun saran yang diberikan konsumen, alangkah lebih baiknya untuk kita jalankan agar produk yang kita produksi ini tetap berjalan dan tetap laku keras di pasaran. Lalu ada pun jenis pengawasan yang kedua, yaitu pengawasan terhadap proses produksi. Ada 2 caranya, yaitu yang pertama dengan penerapan gugus kembali mutu atau sering disebut dengan GKM. Nah, proses produksi ini dengan membentuk gugus yang terdiri dari 3-8 orang yang pekerjaannya sejenis. Artinya itu membentuk suatu organisasi yang sudah punya pekerjaannya masing-masing. Jadi mereka itu sudah punya pekerjaannya masing-masing untuk memeriksa setiap apa yang diperintahkan oleh atasannya. Lalu kita masuk ke cara yang kedua, yaitu perolehan sertifikasi ISO. Nah, sertifikasi ISO ini diberikan kepada perusahaan yang sudah memenuhi standar organisasi ISO pada perencanaan atau proses produksinya atau pengawasannya ataupun tindak lanjutnya. Lalu kita masuk ke jenis yang kedua, jenis yang ketiga, yaitu proses cara pengawasan terhadap tenaga kerja dengan standar produktivitas. Nah, pengawasan ini dilakukan dengan membandingkan antara kinerja pada tenaga kerja dengan standar yang ditetapkan sebelumnya. Jadi setiap perusahaan itu pasti punya standar pekerjanya masing-masing. Jadi sebagaimana kita sebagai seorang pekerja, alangkah lebih baiknya untuk bisa
bekerja keras untuk memenuhi standar yang diinginkan oleh perusahaan kita. Agar apa? Agar visi dan misi perusahaan tersebut bisa tercapai dan kita juga bisa membiayai kehidupan kita melalui pekerjaan tersebut. Lalu untuk cara pengawasan yang terakhir yaitu pengawasan terhadap standar produksinya. Dengan manajemen kontrol sistem atau sistem pengendalian manajemen, caranya dengan selalu membandingkan antara anggaran atau standar yang lain dengan realita pembelanjaan di bagian produksi. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu mengenai keputusan operasi. Pengambilan keputusan operasi merupakan tema pokok dalam operasi perusahaan. Ada 5 nih pengambilan keputusannya, yaitu yang pertama, keputusan berkaitan dengan prosesnya. Nah, keputusan mengenai proses fisik berkenaan dengan fasilitas yang akan dipakai untuk memproduksi barang dan jasa. Lalu yang kedua yaitu keputusan berkaitan dengan kapasitas barang produk yang kita produksi. Lalu yang ketiga yaitu keputusan berkaitan dengan kesediaan dari bahan produk yang ingin kita produksi. Nah, keputusan ini berkaitan dengan kesediaan ini mencakup apa yang dipesan, berapa banyak, dan kapan nih pemesanannya harus diantarkan kepada pemasok ataupun kepada pasar. Yang keempat yaitu keputusan berkaitan dengan tenaga kerja. Nah, keputusan ini berkaitan dengan tenaga kerja yang mana mencakup bagaimana rekrutmen, proses seleksi diselesaikan, pelatihan dan pengembangan tenaga kerja, supervisinya, kompensasinya, serta bagaimana penentuan PHK bagi para pekerja yang mungkin sudah ada peraturannya di dalam perusahaan setiap masing-masing. Lalu yang terakhir yaitu keputusan berkaitan dengan mutu, yaitu keputusan yang menyangkut penentuan mutu produk harus menjadi orientasi bersama dalam setiap proses operasi, penetapan standar, desain peralatan, pemilihan orang-orang terlatih, dan pengawasan terhadap produk yang dihasilkan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.